waktu menghina negara orang, waktu mencabar orang di negara tempat kita cari makan, itu Saya tahu, mungkin sebagian besar orang Malaysia tidak suka dengan orang-orang atau TKI-TKI ilegal, pekerja-pekerja ilegal yang ada di negaranya. Tetapi ketidaksukaan mereka itu terkadang kalah dengan rasa keprimanusiaan mereka terhadap sesama manusia untuk mencari nafkah, menghidupi keluarganya. Kadang ketidaksukaan itu kalah dengan rasa keprimanusiaan. Untuk Kokori, saat ini orang TKI-TKI ilegal di Malaysia itu sudah banyak ditangkap, sudah mau dipulangkan. Saya harap setelah mereka pulang, Anda sediakan pekerjaan untuk mereka, siapkan pekerjaan untuk mereka. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke saudara, tentunya Anda masih ingat beberapa hari yang lalu, mungkin lebih dari 1 minggu yang lalu, ada salah satu influencer Indonesia yang kerap bikin kontroversi di sosial media, terutama soal Malaysia. Nah, dalam satu kesempatan dia mengatakan bahwa bagaimana bisa immigration tidak nampak warga asing, yang dalam hal ini adalah warga asing yang tanpa izin atau yang warga asing yang bekerja di Malaysia tanpa izin, tanpa permit. Bagaimana immigration tidak nampak mereka ya di depan mata mereka, di depan hidung mereka gitu ya. Kenapa tidak bisa menangkap warga asing tanpa izin ini? Begitulah kira-kira. Yang berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan immigration matamu. Macam mana orang-orang asing duduk merata-rata berjuta-juta, mereka tak nampak di depan hidung mereka, ya? Macam mana mereka kerja? Tak cakap masalah itu. Nah, tentu hal itu membuat warga Malaysia, termasuk immigration Malaysia, berang gitu ya, merasa tertantang oleh pernyataan Kokori ini. Akhirnya apa? Dampak dari omongan Kokori ini adalah operasi pencarian atau penangkapan pati pekerja asing tanpa izin di Malaysia itu dilakukan secara masif, dilakukan secara besar-besaran, dilakukan terus-menerus di Malaysia. Menjawab tantangan si Kokori ini, menjawab cabaran dari Kokori ini. Saya tidak tahu pastinya video-video yang beredar di sosial media, terutama di TikTok, itu adalah video setelah Kokori mencabar imigrasi Malaysia ataukah sebelum tantangan atau cabaran dari Kokori itu. Saya tidak tahu pastinya, tetapi memang belakangan ini di sosial media, terutama di TikTok, itu banyak sekali video-video penangkapan atau operasi pati di Malaysia yang dilakukan oleh Immigration Malaysia. Dan ketika lihat komen-komennya di bawah itu, ya pasti mereka kebanyakan mention nama Kokori atau Misteri. Oke, mari kita tonton saja dulu beberapa video dan nanti coba kita komen di belakang ya. Bukan perempuan, wanita. Pakai gudang betul-betul. Muat ke mana? Jom. Tak apa, jom. Kita buat pemeriksaan je. Makan lah. Makan dulu. Makan. Oh, yang bawa baby lari lepas. Kita buka pintu. Kalau tak paling siap. Kita buka pintu. Jangan kau nak buka pintu. Rendang pun nak nyaut. Ya. Ada juga eh? Ada. Oh, ni. Loh. Aku je tadi.
La ilah. Ini siapa ni? Dia punya lagu sedih, beginilah nasib lah, macam-macam lah. Sedih bila lagu keluar macam tu. Bila kena tangkap, kena serbuan, rambut pun tegak-tegak dah. Kan? Tapi waktu menghina negara orang, waktu mencabar orang di negara tempat kita cari makan, itu tidak pula sedih. Dan nanti mereka akan jawab, bukan saya abang, bukan saya bapak, bukan itu. Tapi yang kita nampak hari-hari, tak kira lah Rohingya ke apa, Indonesia ke Bangladesh ke, semua yang menghina negara Malaysia, macam-macam cerita. Dan bila kita desak pihak berkuasa untuk buat kooperasi, kita ramai-ramai buat report, kita kempen kan, inilah hasilnya. Jadi teruskan menghina negara Malaysia, tempat korang cari makan. Tapi kalau yang menghina tu dari negara korang sendiri, maksudnya bukan dalam negara Malaysia, yang jadi mangsa tengok sendirilah. Jadi bagus juga kan. Ramailah juga yang tak ada, yang dihalau balik. Jadi begini sebenarnya nasib kalau kita mencabar orang yang sebenarnya tidak peduli dan tidak mengambil banyak kerenah. Tetapi bila dihina, dimaki caci, dibodoh-bodohkan, itu dia makan dia. Ini baru sikit. Kita lagi banyak lagi kita nak buat ni. Video-video macam ni banyak nak keluar. Kalau nak stage satu-satu, nak dipost balik tak cukup kotak dalam dalam TikTok ni. Tapi percayalah bahawa operasi semakin banyak dan aduan juga semakin banyak. Terima kasih kepada semua pihak. Teruskan berjuang, teruskan melaporkan, dan kita ajar orang-orang yang tidak ada otak ni. Assalamualaikum. Nah, untuk kepastiannya saya tidak bisa memastikan video-video yang viral beberapa hari ini itu adalah video-video terbaru penangkapan atau operasi immigration terhadap Pati di Malaysia, ataukah dari jauh-jauh hari video itu sudah ada sebelum Kokori membuat satu pernyataan mengkritik immigration Malaysia. Tetapi kalau saya lihat dari postingannya itu memang video itu diposting beberapa hari yang lalu, dalam minggu-minggu ini gitu. Kalau kita melihat dari perkataan si Abang Amirul tadi itu, video-video penangkapan itu adalah sebuah reaksi dari immigration terhadap cabaran yang diberikan oleh Kokori atau beberapa influencer Indonesia. Jadi intinya pihak immigration itu menjawab bahwa
mereka tuh bisa bekerja dengan baik mengusir atau memulangkan para pati yang ada di Malaysia. Bahwa mereka itu bekerja dengan semaksimal mungkin. Tetapi dengan adanya kritikan yang dibuat oleh Kokori itu membuat orang Malaysia, tidak hanya pihak immigration, orang Malaysia sendiri itu makin aktif lagi membuat report-report jikalau ada pati di satu tempat, dilaporkanlah kepada immigration untuk dilakukan suatu operasi dan memulangkan mereka. Saya sangat menyayangkan dengan pati-pati yang ada di sana, karena mereka itu berani hidup penuh dengan dalam ketakutan, dalam kepanikan, setiap hari bekerja tidak tenang, tidur pun tidak tenang, keluar pun tidak tenang karena dibayang-bayangi dengan rasa takut, takut ditangkap, takut dipulangkan karena mereka sadar mereka masuk di negara itu tidak resmi, tanpa izin, atau kalau orang Malaysia bilang itu pendatang haram. Sebetulnya gini, oke lah, pati itu memang tidak bagus. Saya tidak membenarkan pati yang ada di Malaysia. Walau bagaimanapun, pati itu adalah suatu yang ilegal yang ada di Malaysia. Dan setahu saya, orang Malaysia itu orang yang taat hukum dan taat undang-undang. Manakala melihat satu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, maka orang Malaysia ini juga ikut partisipasi untuk membantu pihak berwajib, polis ke immigration ke, untuk menangani sesuatu yang melanggar undang-undang atau hukum itu. Tetapi walaupun sedisiplinnya orang Malaysia terhadap undang-undang atau hukum, mereka itu masih punya rasa peri kemanusiaan. Orang Malaysia itu tahu bahwa mereka itu ilegal, pendatang asing itu ilegal, mereka tahu, tetapi mereka itu masih punya hati gitu ya. Mereka itu masih punya sifat keprimanusiaan. Mereka mencari duit di sini. Mereka mau ngasih makan anak-anaknya di kampung, mau ngasih makan keluarganya di kampung, ingin menaikkan taraf hidup keluarganya di kampung, sehingga mereka ambil risiko yang sangat membahayakan mereka sendiri, datang tanpa izin, bekerja tanpa izin di Malaysia, dengan segala risiko yang mereka hadapi. Bahkan nyawa pun, kematian pun risiko itu mereka hadapi. Saya tahu, mungkin sebagian besar orang Malaysia tidak suka dengan orang-orang atau TKI-TKI ilegal, pekerja-pekerja ilegal yang ada di negaranya. Tetapi ketidaksukaan mereka itu terkadang kalah dengan rasa keprimanusiaan mereka terhadap sesama manusia untuk mencari nafkah, menghidupi keluarganya. Kadang ketidaksukaan itu kalah dengan rasa keprimanusiaan, sehingga walaupun orang Malaysia tahu bahwa pekerja atau orang asing itu ilegal, mereka diam saja selama mereka tidak berbuat sesuatu yang merugikan atau membahayakan mereka. Selama mereka diam, elok-elok, kerja elok-elok, tidak mengganggu warga Malaysia itu membiarkan mereka. Meskipun warga Malaysia tahu mereka itu ilegal, tidak serta-merta warga tempatan itu melaporkan kepada pihak immigration untuk dipulangkan. Ya karena ada rasa keprimanusiaan, sehingga mereka tidak sampai hati untuk melaporkan ke immigration supaya dipulangkan ke kampungnya. Karena mereka tahu mereka punya tujuan yang baik datang ke sini, meskipun cara masuknya adalah cara yang tidak baik, cara yang ilegal. Sekali lagi saya bilang, saya tidak membenarkan pati-pati ada di sana, terutama orang-orang Indonesia, TKI Indonesia yang ilegal di sana. Saya tidak membenarkan, saya cuma melihat dari sisi kemanusiaan gitu ya, yang saya lihat dari orang Malaysia. Kalau orang Malaysia itu tidak punya sisi keprimanusiaan, mungkin semua orang-orang TKI yang ilegal di sana sudah bersih dari dulu. Kalau mereka itu tidak punya rasa keprimanusiaan. Tapi faktanya orang Malaysia itu punya rasa keprimanusiaan, sehingga meskipun ada orang ilegal, mereka itu tidak suka, tapi mereka tuh rasa ketidaksukaan itu hilang, berkurang dengan rasa keprimanusiaan itu, dengan membiarkan mereka bekerja di negaranya. Dan untuk Kokori, Anda kan sering bilang ya bahwa di Indonesia itu banyak pekerjaan, orang Indonesia tidak perlu kerja di Malaysia, di Indonesia itu banyak sekali pekerjaan. Bahkan Anda
dalam satu kesempatan pernah bilang, pulanglah TKI, jangan kerja di Malaysia, di Indonesia banyak kerjaan. Nah, saat ini orang TKI ilegal di Malaysia itu sudah banyak ditangkap, sudah mau dipulangkan. Saya harap setelah mereka pulang, Anda sediakan pekerjaan untuk mereka, siapkan pekerjaan untuk mereka. Jadi ketika mereka pulang ke kampung halaman, mereka sudah bisa bekerja dan bisa menghasilkan duit, mendapatkan duit, dan memberi nafkah keluarganya. Dan diharap pekerjaan itu, gaji yang didapat dari pekerjaan itu sesuai dengan seperti yang didapat di Malaysia. Saya tidak meminta Kokori bertanggung jawab atas TKI yang dipulangkan, karena ini tentu tanggung jawab negara. Yang saya harap dari Kokori adalah bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Yang dia katakan selama ini. Di Indonesia banyak sekali pekerjaan dan gajinya lumayan. Nah, ini yang perlu dipertanggungjawabkan oleh Kokori. Setelah TKI yang dipulangkan oleh Immigration Malaysia ini, nanti kita lihat sendiri bagaimana Kokori akan melihat mereka. Akankah diam saja ataukah mendatangi mereka, menawarkan pekerjaan kepada mereka. Seperti yang selama ini dia bilang bahwa di Indonesia ini banyak sekali pekerjaan, jadi tidak perlulah pergi ke Malaysia untuk bekerja. Gajinya pun juga hampir sama dengan Indonesia. Tengoklah nanti apa yang akan Kokori katakan, pernyataan apa yang akan disampaikan oleh Kokori melihat banyak sekali TKI yang dipulangkan oleh Malaysia, yang dipulangkan dari Malaysia. Kita lihat saja nanti. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kita jumpa lagi di news konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.